Bismillahirrahmanirrahim. Buah delima adalah salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai buah surga. Di dalam Al-Quran, delima disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 99 dan 141, serta dalam surat Ar-Rahman ayat 68. Dalam Islam, delima dianggap sebagai buah yang istimewa. Buah delima juga kaya akan antioksidan, serat, dan berbagai vitamin serta mineral. Ia dapat membantu melindungi terhadap kanker, mendukung daya tahan saat berolahraga, dan mencegah kuman berbahaya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan manfaatnya yang begitu besar luar biasa. Banyak manfaat dari ciptaan Allah yang sudah banyak ditentukan melalui penelitian manusia. Namun ada juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum ditemukan dalam penelitian manusia. Buah delima merupakan salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai buah surga. Buah delima disebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, salah satunya pada ayat berikut. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 99. Bersama-sama dengan zaitun, anggur, dan kurma, delima disebutkan dalam Al-Quran. Penyebutan tersebut tentang 3 hal, yaitu indikasi adanya varietas atau kultivar buah, sedekah yang harus ditunaikan setiap kali panen, dan penjelasan tentang keburukan sifat boros. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Selain itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Penyebutan lain dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 68 yang artinya, di dalam keduanya ada bermacam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Selain itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa buah ini di beberapa hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada buah delima yang tidak memiliki biji dari salah satu buah delima dari taman jannah di dalamnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Rasulullah juga mengatakan,
bahwa delima dan kulitnya memperkuat pencernaan perut. Hadis dari Abu Nuaim Al-Jauzi. Dalam penelitian, para peneliti menemukan bahwa sebuah molekul dalam buah delima yang diubah oleh mikroba di dalam usus memungkinkan sel-sel otot untuk melindungi diri mereka sendiri dari salah satu penyebab utama penuaan. Pada hewan, efeknya tidak kalah menakjubkan. Uji klinis sedang berlangsung, tetapi beberapa temuan awal telah diterbitkan dalam jurnal Nature Medicine menurut École Polytechnique Fédérale de Sciences dari Swiss. Seiring bertambahnya usia, sel-sel seseorang berjuang untuk mendaur ulang pembangkit tenaga mereka. Disebut mitokondria, kompartemen bagian dalam ini tidak lagi mampu menjalankan fungsi vitalnya sehingga terakumulasi di dalam sel. Degradasi ini mempengaruhi kesehatan banyak jaringan, termasuk otot yang secara bertahap melemah selama bertahun-tahun. Penumpukan mitokondria yang disfungsional juga diduga berperan dalam penyakit penuaan lainnya, seperti penyakit Parkinson. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sebuah molekul yang dengan sendirinya berhasil membangun kembali kemampuan sel untuk mendaur ulang komponen mitokondria yang rusak, urolitin A. Fungsi urolitin A adalah produksi dari puluhan juta tahun evolusi paralel antara tumbuhan, bakteri, dan hewan. Proses evolusi ini menjelaskan efektivitas molekul. Salah satu manfaat buah delima, sudah banyak penelitian yang sudah meneliti tentang manfaatnya, antara lain adalah sebagai antioksidan yang berfungsi sebagai antiinflamasi yang melawan radikal bebas seperti penyakit kanker, jantung, Alzheimer. Kemudian manfaat lain selanjutnya mencegah penyakit jantung, mencegah kanker, mengurangi kolesterol jahat, menurunkan tekanan darah, dan baik untuk kesehatan kulit. Salah satu kuliner yang menjadi incaran jamaah haji di Arab Saudi adalah buah delima. Di Indonesia, buah ini cukup jarang dijumpai di pasar-pasar. Ketersediaannya tidak sering. Masuknya buah delima ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari bangsa Persia pada tahun 1916 Masehi. Meski bukan tumbuhan asli Indonesia, tanaman delima mampu tumbuh di subur di wilayah Indonesia. Buah delima yang dikenal sebagai buah kaya manfaat. Agama Islam juga memandang buah delima merupakan buah yang istimewa. Buah delima merah merupakan jenis yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia umumnya memanfaatkan buah delima sebagai obat cacing, sariawan, dan astringen. Selain buah, bunga tanaman delima juga dapat digunakan sebagai obat radang selaput lendir gusi hingga luka terbuka. Kulit buahnya juga bermanfaat sebagai obat untuk diare kronis dan disentri. Dalam Islam, delima dianggap sebagai buah yang istimewa. Legenda mengatakan bahwa setiap buah delima mengandung satu biji yang turun dari surga. Di antara suku Badui di Timur Tengah, delima juga memiliki peran khusus sebagai simbol kesuburan dalam pernikahan. Saat mempelai pria dan wanita membuka penutup tenda atau memasuki pintu rumah, mereka akan mengamankan spesimen yang bagus dan membelahnya. Biji yang melimpah dipercaya akan memastikan bahwa pasangan yang memakannya akan memiliki banyak anak.